lakukan pembelajaran hari ini sungguh bermanfaat untuk kita dan kita tetap diberi kesehatan. Ya, baik, kita mulai dengan materi kita yaitu tentang fungsi kuadrat. Ya, ini semuanya sehat ya. Ini cuma ada 9 anak ini yang ikut. Ya, oke, saya share screen ya. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa kamu pahami, bisa kamu cerna dengan baik. Lalu nanti kalau seandainya kurang jelas, kurang ini, silakan kamu tanyakan. Ini kelihatan yang saya share? Kelihatan nggak? Ya, fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Ya, baik. Untuk yang fungsi kuadrat, kita berbicara dulu tentang yang namanya fungsi. Jadi kelas 8 pernah kamu bicara tentang fungsi. Ya, fungsi, di fungsi itu pada waktu kelas 8 itu ada cara menyatakan fungsi dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, lalu dengan grafik. Ya enggak, itu kan fungsi ya. Pada waktu kelas 8 kemarin itu adalah tentang fungsi-fungsi biasa, fungsi linear, ya. Sementara di kelas 9 kita bicara tentang fungsi kuadrat. Ya, nanti intinya itu hampir sama. Ya. Ya, baik, kita ini kan tentang fungsi kuadrat. Ya. Fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan real atau bilangan nyata ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx, ya. Jadi ini fx-nya nih. Ya, ini yang menyatakan fungsi itu adalah fx. Ya. Lalu fx ini biasa juga dinyatakan dengan y. Ya, jadi fx atau sama dengan y itu sama ya, sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya, jadi yang membedakannya itu adalah di kuadratnya. Ya, di kuadratnya ini nih. Sekarang kita bicara tentang kuadrat. Ya, menjadi fungsi kuadrat, ya, pangkat 2. Dengan a dan b, c bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Ya, kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Ya, jadi kalau a sama dengan 0 bukan lagi fungsi kuadrat tapi fungsi linear. Gitu ya. Baik, kita lihat contohnya untuk yang namanya fungsi kuadrat, ya. Suatu fungsi, misalnya contoh 1. Suatu fungsi dinyatakan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Tentukan bayangan untuk x sama dengan 3. Ya. Bayangan untuk x sama dengan 3. Di sini udah jelas diminta x sama dengan 3. Maka kalau kita ini kan berarti di sini nanti jadi y sama dengan atau fx sama dengan gitu ya. Jadi fx-nya boleh kamu tulis fx, boleh kamu tulis y. Diminta x sama dengan 3. Maka semua yang ada di sini x-nya kamu ganti dengan 3. Jadi y sama dengan x kuadrat. Maka kita ganti menjadi 3 kuadrat. Oke? Ditambah 5x, berarti 5 dikali 3 ditambah 6. Bisa dipahami? Saya? Jadi x-nya diganti dengan 3. Dimintakan untuk x sama dengan 3. Sekarang kita hitung. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2? 9. 9 ditambah 5 kali 3, 15. Tambah 6. Ditambah 6. Sama dengan 30. 30. Oke, bisa. Jadi bayangan untuk X sama dengan 3 adalah 30. 30. Saya kan dimintanya gitu kan ya. Untuk X sama dengan 3. Ada yang mau ditanya di sini?
Bisa? Baik, kita ke berikutnya. Sekarang diminta untuk nilai F-3. Berapa nilai dari F-3? Jadi nilai dari F-3 adalah, ini kan kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat di sini F-3 sama dengan, ini tadinya Fx, ya enggak? Fx sekarang berubah jadi F-3. Oh, berarti hampir sama aja dengan soal yang A. Cuma diganti X-nya dengan -3. Gitu ya. Ganti X-nya dengan -3. Jadi, -3 kuadrat ditambah 5 dikali -3 ditambah 6. Gitu ya. Jadi kan gitu kan ya. Nah, sekarang hitung. -3 pangkat 2. -3 pangkat 2? 9. 9. Ditambah 5 kali -3. Negatif 15. Negatif 15. Ditambah 6. Sama dengan 9 tambah negatif 15 ditambah 6 sama dengan 0. 12. Ya enggak? 9 Ya. tambah 6 15. Ya enggak? Ini 9 tambah 6 15, 15 tambah min 15 0. 6 tambah 6. Ya. Jadi nilai dari F-3 adalah 0. Gitu ya. Jadi yang A dan B itu sebenarnya sama. Ya, jadi yang A dan B. Jadi yang A bisa ditulis jadi tentukan nilai dari F3. Oh, berarti X-nya ganti dengan 3. Sementara yang B bisa dirubah, tentukan nilai atau bayangan untuk X sama dengan -3. Itu sama ya, A dan B itu sama. Ya, untuk penyelesaiannya sama, mengganti X. Bisa dipahami ya? Ini yang A dan B ya. Baik, nah, sekarang ini. Sekarang Fx-nya 52. Bukan X-nya ya, bukan X-nya 52. Di sini malah sudah jelas dikatakan begini. Tentukan nilai X. Ya, berapa X-nya supaya hasilnya menjadi 52. Itu maksudnya. Berapa X supaya hasilnya Fx itu menjadi 52. Kalau tadi kan F3 isinya 30. F-3 isinya 0. Sekarang F berapa menjadi 52. Kan gitu ya. Jadi Fx sama dengan 52. Yang tadinya kan soal itu adalah Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kan gitu. Sekarang di sini dikatakan bahwa Fx-nya 52, maka di sini kan jadi berubah jadi 52 sama dengan kan gitu. Fx-nya ya yang 52 ya. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Oke. Oke, terus sekarang kita pindahkan ini si 52-nya nih. Pindahin ke kanan. Maka nanti berubah menjadi X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 dikurang 52, kita tulis sama dengan 0. Oke. X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 dikurang 52 sama dengan 0. Kita hitung nih, yang 6 tambah 6 dikurang 52. X kuadrat ditambah 5X, 6 dikurang 52. 6 dikurang 52 min 46 ya. 46. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang udah nyampe di sini faktorin.
min 46 berapa kali berapa min 46 supaya menjadi 5? Ada nggak? Berapa? 46. Ada? Berapa kali berapa? 46 itu berarti berapa kali berapa aja sih? Kali 48, 2 kali Ada nggak? 4. 1 18. 16. Berarti salah ngitung. Coba kita dulu. 4 16 tambah 20 20 22 42. Oke, salah. Ini kita ganti 52-nya jadi 42 ya. Ini jadi 42. Yang ini juga berarti 42. 42 dikurangi ini maka menjadi di sini 36. 36 gitu ya. Jadi oke, sorry salah ininya tadi. Jadi ini tadi kita ganti dengan 42, maka ini di sini nanti berubah jadi oke, ini jadi 42 ya. Jadi di sini 36. Nah, sekarang faktorkan. X kuadrat ditambah 5X dikurang 36 sama dengan 0. Berapa kali berapa yang kalau dikali 36, tapi kalau dikurang menjadi 5. Ingat ya pemfaktoran? 9 kali 4. 9 kali 4. 9 Ya, kali maka 4. nanti di sini X ditambah 9, gitu ya. Kurang 4. Dikurang 4. 4 sama dengan 0. Oke. Gitu ya. Maka X-nya X tambah 9. Ya, maka menjadi X sama dengan Negatif min 9. 9. Lalu X dikurang 4, maka X sama dengan 4. 4. Oke, inilah isinya. Bisa contoh satu bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Gampang ya? Ada yang mau tanya? Ini contoh satu. Kita masuk contoh 2. Kalau ada yang ditanya silakan tanyakan. Ya, kita masuk contoh 2. Oke, nah dilihat. Sekarang titik. Tentukan nilai B sehingga titik negatif 2, B terletak pada grafik fungsi. Sekarang kalau dalam titik koordinat, ini 2 sebagai apa dalam koordinat? Negatif 2 sebagai? X. Sebagai Ya enggak? X. Lalu B sebagai? Y. Y. Kan gitu ya? Oh, berarti di sini kan ketahuan. Yang Y-nya itu adalah B, gitu ya. Sama dengan X-nya min 2. Ditambah. Oke. Bisa dipahami? Gitu ya. Y-nya, yang ini Y-nya. Ini kan Y ya enggak? B itu Y. Maka B sama dengan X kuadrat atau X-nya min 2. Ya? Oke, sama dengan. Oh, iya, Pak. Siap. Enggak, Pak. Berarti B Sama dengan? sama dengan Min 2 pangkat 2. 4. 4. ditambah 4 kali min 2 4 kali min 2. 12. Sama Min dengan 8 gitu ya. 4 ditambah 12. min 8 min 12. Sama Dengan? dengan min 4. Min 4 dikurangi 12. Min 16.
min 16. Oke, maka nilai B yang diminta adalah nah, jadi sama kayak tadi kan ya, cuma di istilahnya aja dirubah-rubah nih. Ya sama Iya. seperti contoh 1 tadi, 1A atau 1B ini sama. Oke, saya ya orang cuma mengulang kok ya. Yang B. Nah, sekarang yang ini. Yang ditanya apa nih berarti ini? X-nya. X-nya. Nah, berarti sama kayak contoh yang 1. Yang mana tadi? 3 titik. Ya enggak? Jadi, sama kayak tadi ya. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12. Y-nya berapa? 9. 9. X-nya 9. berapa? Nggak tahu, ditanyakan ya. Ditambah 4X dikurang 12. Pindahin 9-nya. Maka jadi X pangkat X 2 kuadrat pangkat ditambah ditambah 4X 4X dikurangi dikurangi 12 12. Ini 9 kurangi 9 pindah min. sama dengan 0. Gitu ya. Sama dengan 0. Sama dengan yang C tadi. Itu 12, Pak. 12. Harusnya berapa? 9 ya? Sorry. Tuh. 9. Oh ya, tuh. Harusnya 9. Stop. Nah, bisa. Min 9. Maka jadi X pangkat 2 ditambah 4X 4X dikurangi 21. dikurangi 21 sama dengan 0. 0. Faktorin. 21. Nggak bisa 37. Jadi di sini pemfaktoran tetap harus bisa berarti kan ya? Iya, Nah, ini muncul lagi persamaan kuadrat di sini. 7 kurangi 3, Pak. 7 kurangi 3. 73 ya? Iya, Maka jadi 7-nya positif negatif? positif. Positif 7. 3-nya? Negatif. Oke. Maka X sama dengan min 7 X sama dengan min 7. positif 7. Maka menjadi min 7 negatif. Negatif. 7. Lalu yang negatif 3-nya jadi Positif. jadi positif. Oke, maka nilai A ya, nilai A. Oh, berarti ini tadi X-nya ganti dengan A ya. Ya, bukan X lagi. Ya, ini semua X yang nomor 2B ini semuanya berubah jadi A. Ya. Tapi fungsinya Ini sama. harusnya A. Ya enggak? Oh, ini tetap X, ini jadi A kuadrat, ini 4A gitu ya. Karena yang dimintanya kan A, bukan X di sini, sorry. Ya, jadi ini nanti jadi A kuadrat 4A, A kuadrat 4A, jadi A. Gitu ya, ini diganti A aja kok ya. Jadi di sini A, Ya. A. Maka A sama dengan negatif 7 dan A sama dengan 3. Gak usah pakai himpunan. Bisa Bisa. Cek. ya? Nggak usah dihimpun, Pak. Nggak usah pakai himpunan. Nggak usah pakai himpunan. Ya. Kan diminta nilai A. Jadi A sama dengan negatif 7 atau A sama dengan 3. Ya, bukan yang dimintanya bukan himpunan. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum kita masuk ke bentuk berikutnya. Oke, nggak ada? Lihat. Nggak ada, Pak. Sekarang kita lihatin. Ya. Suatu fungsi kuadrat dinyatakan dengan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 dengan daerah asal mulai dari x-nya itu mulai dari negatif 5 sampai dengan 3.
Tentukan pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, nilai minimum atau maksimum, lalu koordinat titik balik. Ya, nah ini inti di fungsi kuadrat yang nantinya akan kita pergunakan untuk yang namanya menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya. Sekarang untuk menentukan 4 model seperti ini, pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, lalu nilai minimum atau maksimum, lalu koordinat titik balik. Langkah awal kita buat yang namanya tabel. Ya, kita buat tabel. Kita perhatikan ini. Yang ini nih. Yang pertama kita lihat di situ. X pangkat 2 ditambah 2X. Gitu ya. Jadi kita buat tabel. Yang pertamanya di sini kita ini kan tabelnya ya, X. Gitu ya. Terus di sini X pangkat 2. Lalu 2X. Lalu min. Oke. Lalu nanti terakhir di sini adalah F. Bisa dipahami? Ya, kita lihat itunya ya. X pangkat 2, 2X min 3, lalu Fx terakhir. Oke. Terus daerah asal X-nya itu adalah mulai dari min 5, maka kita tulis di sini min 5. Gitu ya, min 4. Min 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Oke? Oke, bisa? Gitu ya, yang min 5, min ini itu diambil dari yang itu tadi ya. Mulai dari min 5 sampai dengan 3. Oke? Terus kita isi min 5 ini kan X kuadrat, jadi maksudnya X kuadrat itu berarti min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat berarti 25, gitu ya. Min 4 kuadrat berarti 16. Oke, terus min 3 kuadrat 9. Min 2 kuadrat 4. Min 1 kuadrat 1. 0 kuadrat 0. 1 kuadrat 1. 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9. Itu ya? Paham? Terus? Terus sekarang yang 2X. 2X, yang namanya 2X berarti 2 kali X. Ya, 2 kali X. 2 kali min 5. Min 10. 2 kali min 4. Min 8. Gitu ya. 2 kali min 3. Min 6. 2 kali min 2. Min 4. 2 kali min 1. Min 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Bisa dipahami? Yang warna biru ini tahu isinya ya? Nah, terus yang min 3, ini nggak ada X-nya yang min 3 nih. Ya nggak ada X-nya nih. Maka kita tulis aja min 3, min 3. Ya nggak semuanya kita tulis min 3 karena dia nggak punya X. Oke. Itu ya. Nah. Sekarang untuk efeknya. Untuk efek kita hitung nih. Hitung ke bawah. 25 dikurang 10 dikurang 3. 25 kurang 10 dikurang 3 sama dengan 12. Itu ya. Terus 16 dikurang 8 dikurang 3.
16 kurang 8 kurang 3? 5. 5, Pak. 5. Terus 5. 9 kurang 6 kurang 3? 0. 0. 4 kurang 4 kurang 3? Min 3. Negatif 3. 1 kurang 2 kurang 3? Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. 4. 4. Terus Min 3. min 3. Terus 0. 0. Min 3. 4 tambah 4 kurang 3? Oh iya, 4 tambah 4. 5, Pak. 5. Terus 12. 12. Oke. Bisa buat tabelnya? Bisa. Nah, sekarang untuk mengisinya. Ya, untuk mengisi pembuat nol fungsi, ya. Untuk pembuat nol fungsi kamu lihat yang bawah nih. Mana yang menghasilkan 0? Yang nilainya 0. Ini ya. Sama Maka pembuat nol fungsi itu terjadi untuk X sama dengan, ya, ini dia terjadi X, nol fungsinya terjadi X sama dengan negatif 3, lalu X sama dengan 0 lagi. 1. Bisa dipahami ini? Oke? Jadi yang hasilnya 0. Iya kan, pembuat nol fungsi yang menghasilkan nilainya 0. Ya enggak? Yang hasilnya 0 adalah negatif 3 dan 1. Oke? Nah, terus persamaan sumbu simetri. Sekarang kamu lihat yang bawah nih. Yang bawah, yang saya kotakin warna kuning. Ini dia angkanya 12, 5, 0, negatif 3, negatif 4, negatif 3. Dia kan ternyata berbalik, ya enggak? Dari 12 turun ke 5, 5 turun ke 0, 0 turun ke 4, ke 3, 3 turun ke 4, 4. Oh, dari sini dia naik. Ya enggak? Jadi kan simetris nih kalau dilihat nih. Ya enggak? Jadi negatif 3, negatif 3, 0, 0, 5, 5, kan gitu. Oh, maka persamaan sumbu simetrinya ada di sini nih, persamaan sumbu simetri. Itu terjadi, ya, persamaan sumbu simetrinya terjadi untuk X sama dengan negatif 1 dan hasilnya adalah negatif 4. Oke. Persamaan sumbu, persamaan sumbu simetrinya salah. Persamaan sumbu simetri, nah dulu saya ini. Persamaan sumbu simetri itu adalah X sama dengan, dia berbaliknya di negatif 1. Oke. Ya, jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan negatif 1. Tengah-tengah. Gitu ya. Yang saya kotakin berwarna hijau, yang paling bawah, dia nilainya maksimum atau minimum? Ya enggak, 12, 5, 0, negatif 3, negatif 4, ini negatif 3. Oh, ini ternyata sih negatif 4-nya itu, negatif 4 itu adalah paling kecil, minimum. Maka ini, soal ini berubah bukan lagi ini, tapi menjadi berapa nilai minimum fungsinya. Nilai minimum fungsinya itu adalah fx sama dengan negatif 4. Oke. Ini dari tabel nih. Ya. Koordinat titik balik itu gabungan dari B dan C. Ya, negatif 1, negatif 4. Bisa dipahami? Buat tabelnya bisa. Lalu membaca tabelnya tahu. Oke? Ada yang mau tanya? Gitu ya. Jadi nilai minimum atau maksimum tergantung dari dia
si ininya tuh min 4 itu atau nanti berapa nggak tahu, dia merupakan nilai paling besar atau nilai paling kecil. Kalau nilai paling kecil berarti minimum, kalau nilainya nanti paling besar berarti dia maksimum. Oke? Kamu tanya nggak? Bu, simetri itu kayak gimana? Aku kurang paham. Yang Kenapa? persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya itu kan kita ngelihat dari ini nih. Angkanya ini nih 12, 5, 0, negatif 3, negatif 4, lalu berbalikan dari negatif 3, negatif 4, balik lagi nih. Ya enggak? Kan gitu balik. Di sampingnya negatif 4, negatif 3. Itu kan sama, samping kanan kirinya, makin ke sana. Ya. Lalu yang namanya persamaan sumbu simetri diambil X-nya berapa? Ya. Ya, ini Pak. Nah, untuk lebih ininya kita coba yang contoh 2 tentang ini. Misalnya ini. Ya, tentukannya sama kayak tadi. Buat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, nilai maksimum minimum, koordinat titik balik. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita buat dulu yang namanya tabel. Buat Ya, kita buat dulu tabel. Ya, tabel ini penting karena nanti untuk menggambar grafik fungsi kuadratnya. Ya. Ya, kita buat tabelnya dulu. Tadi tabelnya kita ini kan X gitu ya. Lalu negatif X pangkat 2 gitu ya. Lalu 2X, lalu 8, lalu X gitu ya. Mulai dari negatif 5 sampai 5. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 sampai 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yuk, masukin. Min 5 dikuadratkan min X kuadrat. Maka ini nanti di sini jadi min 5 kuadrat. Jadi min 25. Min 25 gitu ya. Ini min 16 gitu ya. Kalau ada min maka yang di X kuadrat minus semua. Min. Ya, Pak. 9, min 4, min 1. Kalau 0 nggak usah pakai min. Min negatif 1, negatif 4, negatif 9, negatif 16, negatif 25. Oke. Kaliin 2 kali X, 2 kali min 5. Min 10. Min 10. Min Min 8. 8. Min 6. Min 4. Min 1. 6. Min 4. Min 2. 0. 2. 4. 6. 10. 8. 10. Terus ini 8. Ya, nggak ada X-nya ya. Kalau nggak ada X-nya tulis aja 8 ya 8 aja. Oke. Itu ke bawah. Min 15 tempat. Jadi 7. min 25 dikurang 10 ditambah 8. Min 7. Min 25 dikurang 10 ditambah 8. Min 7. Hah? Min 7. 27, ya nggak? Nah. Kan
min 25 dikurang 10 min 35. Oh iya. Ya enggak? Iya, Pak. Ya kan? Iya. Iya dong. Min 16. Ya enggak? Jadi min 27 terus min 16 dikurang 8 ditambah 8. 16. Min 16. Min 16. 16. Min 16. Oke, terus Min min 7. 9 min Min 6 min 7. 8 berapa? Min 7. 7. Min 4 min 4 8. 0, Pak. 0. 0. 0. Min 1 min 2 8. 5. 5. Bisa ngitung nggak nih? Bahaya nih, nggak bisa ngitung nih. 0 0 Bisa, 0 Pak. 8. 8. 8. Terus min 1 2 8. Min 9. Hah? Iya. Iya, Min. 9. Iya enggak? Oke, terus Refleks. 4 8 8. 8, Pak. 8. Min 9 6 8. 5. 5. Min 16 8 8. 0. 0. Min 25 10 8. 7. 7. Ini 7. Min 27. Oke. Mau lihat angkanya berbalik di mana? Angka berbalik di mana? Di 1 9. Angka yang bawah ya, yang Mulai. bawah angka bawah berbalik di angka berapa? Di 0. Mulai dari 0. Angkanya berbalik di mana? Oh, berbalik yang berbalik. Oh, 5. 9. Nah, iya kan berbaliknya atau dengan kata lain, yang nggak punya teman siapa nih di bawah nih? 9. Iya nggak? Ini nih, ini berbaliknya di sini nih. Iya, Iya ya. nggak? Kan gitu. Maka inilah yang nanti kalau ditanya-tanya tentang persamaan sumbu simetri atau apa itu ini. Gitu ya. Jadi kita udah bikin tabel, kita lihat nih. Yang paling bawah yang nggak punya teman siapa? Kan gitu. Untuk sementara itu dulu. Ya, oke. Saya. Terus. Sekarang baru kita yang ditanyanya apa? Pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsinya adalah Min 2 dan 4. mana yang Min menjadikan 2. fungsinya nol? Min 2 sama 4. Min 2 sama 4. Min 2 sama Oke. 4. Gitu ya, pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan, berarti ini X sama dengan min 2, lalu X sama dengan 4. Oke? Terus. Persamaan sumbu simetri. 9. Persamaan sumbu simetrinya X sama, X X sama dengan 1. 1. X sama dengan 1. Ya enggak? X sama dengan 1. Ya. Ini ya. Jadi ini mau tulis di mana nih? Yang B jawab di sini aja ya. Ya, Pak. X sama dengan Ya, Pak. 1. Yang C. Nilai minimum atau maksimum nih 9-nya? Maksimum. Maksimum. Maka yang minimumnya kita coret. Jadi maka dia nilai maksimum fungsinya adalah Fx sama dengan 9. Lalu koordinat titik baliknya yang D itu adalah 1,9. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Terus, apa yang membedakan? Kalau tadi yang pada soal yang sebelumnya, itu nilainya adalah nilai minimum. Sementara di sini sekarang nilainya maksimum. Maksimum. Yang menjadikan dia maksimum atau minimum, itu kita lihatnya nih di depan X kuadrat. Kalau di depan X kuadratnya positif, kayak yang tadi, maka munculnya nilai minimum. Kalau di depan X kuadratnya negatif, maka munculnya adalah nanti nilai maksimum. Gitu ya. Jadi dilihat X-nya
X kuadrat di depannya apa? Kalau dia positif maka minimum, dia negatif maka maksimum. Oke? Ini dengan tabel. Ya. Ini dengan menggunakan tabel. Ya. Oke, kita lihat yang sekarang kita coba gunakan cara lain. Pembuat nol fungsi. Ya, cara lain untuk menentukan pembuat nol fungsi. Kalau tadi kan tabel ya, ada 1 dan 2 tabel. Ya. Pembuat nol fungsi, kita faktorkan ini nih. Soal ini kita faktorin. Jadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 supaya menjadi 0 kan gitu. Faktorin. Min 2 sama min 1, Pak. Min 2 sama min 1. Maka kan jadi X min 2. X min 1 sama dengan 0. Gitu ya. Maka pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan min 2. Berubah jadi 2. X sama dengan min 1. Berubah jadi 1. Oke. Ya, tanpa tabel ya. Tapi nanti untuk menggambar grafik kita pakai tabel. Tapi kalau ditanya seperti ini, kalau tabel, kamu salah ngitung tabel, salah semua nanti. Ya, kita gunakan cara lain. Ya, tadi itu menggunakan tabel, sekarang kita menggunakan yang ini. Ya, pembuat nol fungsi, maka kita faktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, silakan kamu gunakan metode rumus atau metode melengkapkan kuadrat sempurna, gitu kan? Oke ya. Bisa nih ya. Yang B, persamaan sumbu simetri. Untuk persamaan sumbu simetri, kita menggunakan rumus persamaan sumbu simetri. Rumusnya itu adalah X sama dengan min B per 2A. Ya, min B per 2A. Oke. Nah, sekarang min B. B-nya berapa? 3, min 3. Jadi min 3 per 2A. 2 kali A. 2 kali A-nya berapa? 2. 1. 2-nya A-nya 1. 1. Satu. Maka jadi min per min 3 per 2. Atau sama dengan min-nya ada 2. Jadi 3 per 2. Maka inilah persamaan sumbu simetrinya. X sama dengan, ya, jadi X sama dengan min 3 per 2. Oke? Oke, bisa? Oke ya? Nilai ini nilainya maksimum minimum nih. Maksimum minimum. Maksimum minimum. Minimum. X di depan X kuadratnya positif negatif nih. Positif. Minimum, Pak. Positif, minimum. Maka ya, jadi nilai Positif. minimumnya adalah untuk rumus dari ini, ya rumusnya Fx sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A. X sama dengan B kuadrat B dikurang 4. AC Per berapa itu? per berapa, Pak? Per 4A. Oh. Per 4A. Min, ya ada minnya nih lupa. Oke. B kuadrat min 4AC per min 4A. Berarti min 3 B kuadrat. dikurangi B-nya berapa? Min 3 4 kuadrat. kali 1 dikali Min 2 3. Min 3. B-nya Min min 3 3 maka jadi dikurangi 9 ya gitu ya. 9 dikurang 4 kali A kali C. 4 kali 1 kali 2. 4 kali 1 kali 2 Min 8. min 8 per min 4A, A-nya 1. Jadi min
4 kali 1, maka 4. jadi min 1/4. Oke, nilai minimum fungsinya. Ya, jadi ini lebih cepat memang dibandingkan dengan kita gunakan tabel tadi ya. Bisa? 9 dari mana? 9-nya dari mana? Ayo. B kuadrat. B kuadrat tuh. Nah, B kuadrat kan B-nya. Kan tahu ya nilai A, nilai B, nilai C. Ya. Kuadratnya tersembunyi, Pak. Oh, kuadratnya tersembunyi ya, nggak kelihatan ya. Oh ya, ini B kuadrat. Ini rumusnya nih ya. Untuk nilai minimum atau maksimum itu B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4. Itu rumusnya tuh. Tadi sumbu simetri rumusnya min B per 2A. Itu ya. Yang D. Koordinat titik balik. Koordinat titik balik ya tadi kita gabungin kan. Koordinat titik baliknya itu adalah sumbu simetrinya berapa? 3/2. Nilainya berapa? Maka inilah. Nah, jadi koordinat titik balik itu adalah gabungan antara nilai persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum minimum. Gitu ya. Jadi gabungan. Jadi B, C ya, B, C itu untuk yang D. Yang B-nya berapa hasilnya? C-nya berapa hasilnya? Itulah. Dari Pami. Bisa, Pak. Sekarang coba yang ini nih. Kayak tadi nih. Buat nol fungsinya. Coba. Kita jangan yang ini yang coba. Yang ini nggak apa-apa. Berapa pembuat nol fungsi? X sama dengan 7X. berapa? Buat 0. Ini memang 12 supaya jadi negatif 7. min 4 sama min 3. Min 4 sama min 3, maka X sama dengan min 4 jadi 4 atau X sama dengan pemfaktoran ya. Pemfaktoran biasa. Ya. Ya, udah. Persamaan sumbu simetri. Berdua sama dengan Persamaan sumbu simetri. ya ini 7/2, 7. X sama dengan min B per 2A. Jadi 7/2. 7/2. Jadi 7/2. 2. Oke. Ini nggak usah Nilai maksimum disederhanain. minimum. Nilainya minimum. Pak, 7/2 itu gak usah disederhanain lagi. Nah, ini kan berarti kan ininya jadi X sama dengan min X. B-nya berapa? B-nya B-nya min 7. min 7. Ya enggak kan itu. A-nya 1, 2 dikali 1. Ya. Kan gitu. Maka sama dengan min 7, kan itu kan min 7 per
2. Minnya ada 2, maka jadi positif. Itu ya. Kalau yang ini, Oh, nilai minimum, rumusnya tadi, nilai Fx minimum sama dengan kuadrat B kuadrat Min B. dikurang 4AC per min 4A. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan dengan 49 B dikurang kuadrat min 7 dikuadratkan 49. 4 kali 49. Gitu kan ya? 4 kali 12. 4 kali A kali C. 48. 48. 48. Dikurangi min 4 kali A. Min 4. Min 4 kali A. Jadi min 4 kali 1. 4. Min 4. Maka sama dengan, Min 1 1 per per 4. ya enggak? Jadi kan pertama awalnya kan kita dapatnya gini. 1 per min 4 gitu kan. Ya enggak? Lalu untuk kalau di perperan, kalau ada 1 min, maka minnya kita taruh di tengah. Ya, kalau dua-duanya min, hilang minnya. Tuh ya, jadi maksudnya gitu. Jadi kalau minnya ada 1, kita taruh aja di tengah. Min 1 per 4. Karena cuma 1 mau di atas, begitu ya di bawah juga gitu. Ya kalau dua-duanya ada min, kita hilangin. Oke. Koordinat titik balik, Bapak, ya. yang persamaan sumbu simetri itu kan 7/2 itu harus disederhanain. Boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tergantung ininya aja. Jadi mau bukan disederhanain ya, dijadiin campuran, boleh. Udah ya, mau dijadikan campuran, jadi misalnya menjadi 7/2 atau dijadiin 1/2, boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Koordinat titik baliknya 7/2 sama negatif 1/4. jadi berapa? 7/2 min Mau diambil 1/4. jadi 3/1/2, koma, boleh ya? 3/1/2 boleh kan? Dengan min 1/4. 4. Baik, ini materi pertama tentang persamaan kuadrat. Bisa nggak? Bisa. Bisa, gampang ya? Dan betul, jangan yang ini lah, ini hasilnya enggak. Kalau 8, 7, 2, 7, 3. Sekarang ini coba kita yang ini, dengan menggunakan, nah, misalnya seperti ini. Kita gunakan rumus. Coba. Rumus. Ya, ini kan tabel nih tadi nih. Ya enggak? Ini tabel. Sekarang gunakan rumus. Yang mulai dari yang B. Persamaan sumbu simetri. Benar nggak sama dengan X sama dengan 1? Fx. Ya enggak? X sama dengan 1, betul nggak? Persamaan sumbu simetrinya. Untuk yang B, rumus. Rumusnya apa tadi? Persamaan sumbu simetri? B. Min B per 2A. Min B per 2A. B-nya berapa? 2. Ya enggak kan? Jadi min B-nya 2 per 2A. 2 kali A. A-nya 2 kali 1. min 1. 2 kali min 1. Min 2. 2 dibagi 2. 1. Minnya ada 2. Berarti 1. Samakan ya? Oke. 1. Yang B-nya tuh ya. Yang C. Rumusnya yang C. B kuadrat dikurang 4AC per min 4A.
Betul nggak isinya sama dengan 9? B kuadrat dikurang 4AC untuk yang C ya. B kuadrat dikurang 4AC dibagi min 4A. B kuadrat. B-nya 2. 2 kuadrat berarti 4 dikurang 4 kali A kali C. 4 kali min 1. Di plus. Ya enggak? Kan A-nya min 1 ya. 4 kali min 1 berarti min 4 kali min 1. 4 kali 8. 32. Jadi positif 32. Itu ya. Per min 4A. Min 4 kali min 1. 4. 4. Kan gitu ya. Jadi 4 tambah 32. 36. Ya enggak? Ini 36 4. 9. dibagi 4 sama dengan 9. Sama 9 sama. Itu ya. Ini tadi cara tabel, lalu kita cara kedua cara dengan menggunakan rumus. Rumusnya bisa dipahami nih rumusnya nih, bisa apalin. Min B per 2A untuk persamaan sumbu simetri. Lalu untuk yang C-nya nilai minimum atau maksimum itu adalah B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Kalau pembuat nol fungsi, caranya cuma tabel atau pemfaktoran. Untuk rumus nggak ada rumus dia. Ya, kalau nggak bisa difaktorkan, silakan kamu gunakan rumus ABC itu. Yang B kuadrat min 4 min plus minus ya B di min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Apa rumusnya? Enggak, Pak. Apa? Ya, kemarin yang apa tentang persamaan kuadrat, cara kedua, cara melengkapkan menjadi kuadrat sempurna itu belum pada bisa ya. Saya lihat itu kemarin pada waktu latihan soal terakhir kemarin, saya minta menggunakan cara melengkapkan kuadrat, tapi mereka, kamu rata-rata ada yang pakai rumus, ada yang pakai pemfaktoran. Tahu nggak untuk yang menggunakan cara kedua? Ya, ini mengulang dulu yang ini nih berarti. Ya, kayak gini, yang melengkapkan kuadrat sempurna ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Misalnya kayak gini. X kuadrat dikurang 4x dikurang 12 sama dengan 0. Ya. Ini soalnya kan seperti ini. Untuk menjadikan kuadrat sempurna, si C-nya pindahin. Ya, si C-nya itu ini nih. Yang min 12, maka kan menjadi X kuadrat dikurang 4X sama dengan 12. Ya nggak pindah. Oke. Gitu ya. Terus nanti udah dapat begini, kita ngelihat yang B-nya nih. B-nya nih. B per 2 kuadrat. Ya enggak? Maka jadi nanti X kuadrat dikurang 4X masing-masing ditambah. Ini bagi 2 nih. B per 2. Ya enggak? 4 dibagi 2. Yeah. Min 4 bagi 2 berarti min 2 kuadrat sama dengan 12 ditambah min 2 kuadrat. Ini penambahannya sama nih. Ini yang namanya cara untuk melengkapkan menjadi kuadrat sempurna begini. Oke, bisa dipahami? Jadi pertama C-nya sudah pindah. Begitu C-nya pindah, masing-masing ditambah atau dikurang dengan ditambah dengan setengahnya dari B. Oke, setengahnya dari B. B-nya min 4. Min 4 bagi 2 kan berarti min 2, min 2. Terus ininya, yang ininya ya, bahkan C
Di sininya menjadi X dikurang 2 tuh. Ya enggak? Ini dengan ini. Kuadrat sama dengan 12 ditambah min 2 kuadrat. Oke. Ya, kalau disuruh dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya harus melengkapkan kuadrat sempurna, nggak boleh pakai pemfaktoran, nggak boleh pakai rumus. Gitu ya. Maka nanti di sini X min 2 kuadrat sama dengan 16. Maka X min 2 sama dengan plus minus akar dari 16. Ya, kuadrat hilang muncul akar. Ya, maka X sama dengan 2 ditambah akar dari 16 4. 4, lalu X sama dengan 2 dikurang 4. 4. Ini sama dengan 6. 6. Ini sama dengan Negatif 2. negatif 2. Ini melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau difaktorkan sama isinya. Ya enggak, kalau kita mau memfaktorkan kan min 12 supaya jadi 4 itu kan 6. Ya enggak, jadi kan X min 6 X plus 2. Kalau memfaktorkan, kamu untuk ngeceknya benar nggak? Ya kamu coba aja dengan pemfaktoran, nanti isinya sama nggak dengan ini? Min 6, oh jadi 6. Kan gitu. Positif 2 jadi min 2. Oh sama. Jadi jangan dimintanya pakai melengkapkan kuadrat sempurna, tapi caranya menggunakan pemfaktoran ya salah. Nggak, walaupun isinya benar, tapi kan dimintanya nggak benar. Di sebagian besar salah nih, yang soal nomor berapa tuh, nomor 3 apa nomor 4? Ya nggak? Ya, sebagian besar salah, ada 1 atau 2 anak yang betul. Ya, oke. Ini hanya mengingatkan kembali tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Memang ini pada waktu itu saya tidak mengajarkan ini, cuma saya minta silakan kamu lihat dari YouTube atau lihat dari mana kan gitu ya. Nggak diajarkan kan ya pada waktu itu ya. Pasti lihat, wah berarti ini anak-anak belum pada ngerti nih. Ya udah. Oke ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Nanti kita ini kan untuk tugasnya, tugasnya kamu bisa ada pegang LKS nggak? Ada, Pak. Ada ya? Tugasnya kamu lihat halaman 41. Halaman 41 KK3 nomor 41 KK1 nomor 1 dan 2. Ya enggak? Halaman 41 KK1 nomor 1 dan 2. Oke? Terus tabel atau cara kayak tadi. Kalau nomor 1 lihat apa tuh? Ya enggak? Terus yang berikutnya halaman 44 nomor 3, 4, 5, 3, 4, 5 terus 12 3, 4, 5 12 mana lagi nih minimum. Nah, itu aja dulu lah.
Sama nomor 20. Yang mana aja? Tadi berapa tadi? 3, 4, 5, 12, 20. 12, 3, 4, 5, 12, 20. 20. Ya. Gunakan cara ya, walaupun PG itu kamu gunakan cara. Ya. Sama 19-nya sekalian nggak apa-apa tuh, sama aja sih. Jadi 3, 4, 5, 12, 19, 20. Ya, gunakan cara. Jadi halaman berapa tadi? 44, 44 nomor sampai 45. 3, 4, 5, terus 12, 19, 19. 20 ya. Iya. Oke, itu. Yang bisa kita pelajarin untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan pelajaran ini bisa dipahami oleh kalian, ya, dan kalian bisa mencerna dengan baik. Lalu ada tugas-tugas bisa mengerjakan. Ya, di dalam classroom itu ada beberapa belakangan ini yang sudah saya nilai. Silakan kamu bisa lihat nilai kamu berapa. Lalu mungkin di situ ada catatan dari saya apa gitu. Ada yang mengirimkan tugasnya tapi belum saya nilai. Ada kata-kata apa di situ ya, berarti silakan dibetulin. Gitu ya. Jadi kalau ada tugasnya, ada isinya, tapi belum dinilai, berarti itu ada kesalahan. Kesalahannya fatal. Kalau saya kasih nilai, nanti nilainya di bawah 2 atau di bawah 1, kan nggak enak dilihat. Ya, jadi silakan dibetulkan. Ya, yang ini juga nanti silakan kamu kirimkan tugasnya di classroom ya. Jadi nggak usah di foto di WA. Kalau di WA nanti memori saya kebanyakan, nanti takutnya saya hapus, hilang. Nggak kelacak, ini siapa yang ngirim gitu ya. Jadi mendingan kita manfaatkan classroom. Baik, cukup sekian anak-anak sekalian. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dimasukin YouTube Kak, Pak. Hah? Masukin YouTube Kak, takutnya Nggak jelas. Mau ditanya apa? Dimasukin ke YouTube gak, Pak? Siapa tahu nanti gak jelas, jadi bisa lihat lagi. Masukin ke YouTube lagi boleh, nanti saya masukkan ya. Saya masukkan ke YouTube ya, dan juga mudah-mudahan hasil verifikasi dari tim gugus COVID kecamatan kita lolos, lalu minggu depan kita mulai tatap muka. Amin. Ya, Amin. mudah-mudahan. Ini karena kita sedang berproses nih. Ya, kemarin kita sudah dipantau, sudah dilihat, dinyatakan oke, tapi suratnya belum keluar. Ya, kita menunggu. Kalau suratnya udah keluar, maka nanti ada informasi kepada Anda semua dan kepada orang tua bahwa kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Enakan tatap muka kok. Ya. Ya. Baik. Baik, cukup sekian. Sekali lagi semuanya, terima kasih. Salam untuk keluarga Anda semua di rumah, Bapak, Ibu, anak, adik-adik kamu, ya. Jadi, Oke, makasih Pak. terima kasih Pak. semua, sama-sama. Coba Terima kasih, untuk ininya dimunculkan ininya, biar buat, kan ini saya rekam, jadi biar apa, nanti kelihatan, dibuka gambarnya, Rio, Mania, Jenny, Indra, sebentar ya buka. Bene, Ya, Pak. Jenny, Robert, Rio. Kamu udah dapat kuota dari pemerintah belum? Udah. Udah, Pak. Udah, Pak. Yang simpati udah keluar loh. Kayak saya kemarin udah dapat 10 giga dari pemerintah paket kuota internet. Yang simpati. Ada yang punya yang simpati nggak? Kalau yang lainnya nggak tahu. Ya. Oke, ya udah semuanya. Salam untuk semua. Makasih. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Ya. Sip. Saya tutup ya. Ya.